Baik, selamat pagi Bapak Ari dan Bu Remaita. Apa kabar pada pagi hari ini? Kabar baik, Ibu Kabar Karla. baik, Bu Carla. Baik, luar biasa ya pada hari ini. Baik Bapak Ari dan Bu Remaita, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum kegiatan dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk doa, saya akan pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya I Gusti Ayu Karla Komaladewi selaku pengamat. Dalam kegiatan coaching ini, Bapak Inyoman Ari Wirasaputra selaku coach dan Ibu Remaita Manalu selaku coachi. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan rubrik penilaian kegiatan coaching ini. Yang saya amati pada kegiatan ini adalah kegiatan Alur Tirta, dimulai dari tujuan coaching, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip kemitraan, kemudian prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak Ari hari ini selaku coach. Nah, saya mau berdiskusi dulu sebentar dengan Bapak Ari sebelum dimulai. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan selama melakukan kegiatan coaching pada hari ini? Baik, Bu Carla, terima kasih atas kesempatannya ini. Untuk coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak secara spesifik, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Kalau secara spesifik, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dulu ya. Baik, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Arya. Menurut Bapak, apakah indikator pencapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot? Baik Bu Carla, indikator ketercapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yaitu saya ingin nanti mampu memberikan pertanyaan sehingga mampu memunculkan ide-ide baru bagi coachi yang dapat mengarahkan coachi untuk menemukan solusi begitu ya dari permasalahan yang akan dituangkan dalam rencana aksinya nanti Bu. Begitu Bu. Baik, Pak Ari, itu indikator ketercapaiannya ya Pak ya. Nah, untuk kesempatan ini, Pak Ari dan Bu Remaita sudah bisa melakukan kegiatan coaching untuk hari ini. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilahkan. Baik, dipersilahkan Bapak untuk kegiatan coaching pada hari ini. Baik Bu Carla, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi Bu Rema. Selamat pagi Pak Ari. Apa kabar hari ini Bu Rema? Sehat? Kabar baik, syukurnya sehat Pak. Pak Ari bagaimana? Kondisinya sehat? Ya, setengkara sehat Bu. Kita mudah-mudahan selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan semangat Bu ya. Ya, syukurlah. Pak Ari sedang apa ini? Ini saya lagi periksa tugas murid Bu, tapi sudah selesai sih. Oh iya Bu Rema, ini bagaimana nih? Ada yang bisa saya bantu Bu Rema? Iya nih Pak Ari, saya butuh teman untuk ngobrol, buat sharing-sharing gitu sih. Pak Ari ada waktu? Oh iya, boleh. Ngomong-ngomong nih Bu Rema, apa nih yang mau didiskusikan Bu? Jadi ada hal yang ingin saya diskusikan Pak, mengenai disiplin murid saya di kelas Pak Ari.
Wah, menarik sekali Bu ya. Terkait topik yang ingin Ibu diskusikan ini nanti kita akan diskusikan bersama Bu ya. Bu Rema, karena ini percakapan singkat, coaching ini singkat, menurut Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan nih dari percakapan singkat kita pada pagi hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari kegalauan saya, Pak Ari. Baik, kegalauan terkait yang tadi Ibu bilang itu disiplin dan etika murid gitu Bu ya? Iya Pak, saya ingin mendapatkan ide dalam meningkatkan disiplin belajar dan etika murid, Pak Ari. Baik Bu Rema, saya paham sampai di sana. Nah, sekarang coba Bu Rema ceritakan apa yang terjadi sekarang nih di sekolahnya Bu Rema. Begini Pak Ari, beberapa murid di kelas saya terlihat kurang sopan dan menjaga etika saat bertegur sapa sehari-hari di sekolah, baik dengan guru, teman, maupun orang yang kurang dikenal. Disiplinnya juga agak menurun dari segi kedatangan dan juga terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Pak Ari, ide pendidikan yang digunakan untuk menangani permasalahan yang saya amati ini, Pak Ari. Oh begitu ya. Jadi Ibu ingin berdiskusi tentang ide-ide gitu dalam meningkatkan disiplin murid dan etika murid di kelas Ibu ya. Nah sekarang yang mana tadi Ibu mengamati murid itu terlihat kurang sopan dalam menjaga etika saat bertegur sapa gitu ya sehari-hari serta kurang disiplin juga ya. Iya Pak, benar sekali Pak Ari. Kemudian berbicara tentang disiplin murid, kira-kira nih menurut Ibu Rema, murid yang disiplin dan beretika itu gambarannya seperti apa Bu Rema? Murid disiplin dan beretika yang saya maksud adalah murid yang bisa bertegur sapa secara sopan dengan siapa saja, serta bersosialisasi secara positif di lingkungannya. Kemudian dari segi disiplin yaitu mampu datang tepat waktu serta mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, Pak Ari. Jadi Ibu ingin melihat murid yang bisa bertegur sapa secara sopan dengan siapa saja serta bersosialisasi secara positif di lingkungan begitu ya. Kemudian dari segi disiplin yaitu mampu datang tepat waktu serta mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Nah, kalau misalnya nih kondisi tadi kita anggap berada di level idealnya itu 10 Bu ya. Kira-kira kondisi disiplin murid Ibu ada di level berapa nih sekarang Bu? Menurut saya di level 5 Pak. Di level 5 ya. Jadi sekarang Bu Rema ingin melihat paling tidak levelnya itu meningkat ke level berapa Bu? Menurut saya, paling tidak saya ingin ada di level 8, Pak. Saya rasa sudah cukup baik. Oke, kalau level 8 gitu ya. Jadi pengennya lihat disiplin siswa itu paling tidak di level 8. Terkait pengalaman nih sekarang Bu ya. Dan perjalanan panjang Ibu pasti banyak sekali pengalaman yang Ibu sudah punya sebagai guru. Tentu Bu Rema sangat kaya dengan pengalaman dan saya juga meyakini potensi yang Ibu miliki. Kira-kira Bu Rema bisa nggak menyebutkan apa saja kelebihan yang Ibu miliki nih untuk menyikapi hal ini? Ya Pak Ari, pengalaman saya cukup. Nah, untuk kelebihan yang saya miliki apa ya? Mungkin saya suka belajar dan mencoba hal baru, Pak. Saya merasa saya suka tantangan baru untuk dapat diaplikasikan dalam mendidik siswa, sehingga siswa terlihat mengalami perkembangan. Wah, bagus sekali ya. Saya percaya nih Ibu adalah orang yang hebat, Ibu orang yang berdedikasi tinggi dan profesi sebagai guru Ibu pasti bisa mendukung untuk permasalahan yang Ibu hadapi.
Ya, bisa saja Pak Ari. Yang penting kita berusaha berbuat yang terbaik, Pak. Ya, setuju Bu dengan pemikiran Bu Rema. Nah, kelebihan yang Ibu Rema miliki pasti itu nanti dapat Ibu manfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya. Saya juga bangga Ibu bisa menyadari kelebihan yang Ibu punya sebagai pendukung Ibu menjadi pendidik begitu Bu ya. Oke Bu Rema, berbekal peluang dari yang Ibu miliki, kira-kira rencana Bu Rema selanjutnya apa nih untuk memperbaiki kondisi tersebut? Tentunya saya ingin meningkatkan disiplin belajar dan etika murid saya, Pak Ari. Dengan cara apa Ibu akan melakukan itu? Apa ya, Pak? Mungkin saya akan mengajukan program pembiasaan budaya positif kepada kepala sekolah, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan disiplin belajar dan etika murid saya, Pak. Wah, menarik sekali Bu ya. Kira-kira kalau ngomong budaya positif nih, budaya positif dan kolaborasi seperti apa yang akan Ibu ajukan untuk dapat diimplementasikan dalam hal ini? Saya ingat bahwa pernah mempelajari beberapa budaya positif, yaitu penerapan 3S, senyum, sapa, salam. Nah, serta membentuk kesepakatan kelas untuk membiasakan siswa berperilaku positif dan disiplin murid, serta selalu dibiasakan sehari-hari. Mungkin ini bisa saya pilih, Pak ya? Wah, bagus nih Bu. Saya pribadi sangat mendukung rencana Ibu ini. Nah, terkait dengan kolaborasi yang Ibu tawarkan, kira-kira kolaborasi apa yang ingin Ibu lakukan dalam masalah ini? Mungkin saya nanti akan lebih banyak menyepakati dengan guru-guru untuk dapat memberikan teladan kepada siswa terkait etika dan disiplin. Misalnya, datang tepat waktu, menyapa terlebih dahulu, melakukan sembahyang bersama, dan juga sejenisnya, Pak. Kemudian dengan orang tua juga saya akan lebih sering menghimbau di grup WA tentang pentingnya disiplin anak. Wah, menarik sekali Bu ya. Jadi kolaborasinya dengan berbagai pihak yang mendukung begitu Bu ya. Nah, sekarang kira-kira ada hal lainkah yang juga Ibu ingin lakukan untuk mendukung tujuan Ibu pada hari ini? Iya, benar sekali, Pak. Kalau hal lain, mungkin karena ini menyangkut disiplin, saya juga akan saling bekerja sama dengan guru piket untuk memaksimalkan bimbingan kedisiplinan siswa sehingga kita dapat berkembang dan memperbaiki bersama-sama, Pak. Luar biasa Bu ya. Saya juga pasti mendukung Bu untuk ide perbaikan yang inovatif seperti ini. Baik Bu Rema, dari diskusi kita ini kita telah mendapatkan gambaran nih Bu tentang rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, dari sekian rencana Ibu nih, kira-kira apa yang akan Ibu Rema lakukan terlebih dulu nih Bu? Saya akan membuat perencanaan serta meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu untuk program budaya positif dan kesepakatan kelas. Kemudian saya juga akan memetakan kegiatan pembiasaan apa yang kita mulai lakukan di sekolah secara alamiah dengan mudah dari semua pihak untuk memahami maksud dan tujuan program yang kita lakukan bersama. Selain itu, maksud dan tujuan program itu akan disepakati dan juga segera saya susun dengan siswa untuk budaya positif di kelas saya. Demikian, Pak. Oh iya, jadi dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu akan mensosialisasikan program kepada semua warga begitu ya, untuk meminta izin ke kepala sekolah dulu, begitu Bu ya? Benar sekali Pak Ari, kurang lebih demikian. Nah, kalau begitu, kira-kira kapan nih Ibu targetkan bisa menyelesaikan perencanaan dulu lah? Mulai besok, saya akan langsung mengerjakannya, Pak. Selanjutnya, saya akan melakukan sosialisasi dan menyepakati pelaksanaan program budaya positif ini, terutama dengan rekan guru terlebih dahulu. Iya.
ngomong-ngomong nih, kira-kira ada tidak rekan guru mungkin yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Siapa ya? Selain Pak Ari yang dapat membantu saya, mungkin ada Bu Ulan yang nanti saya akan minta tolong untuk membantu saya dalam merestitusi siswa jika mereka melanggar kesepakatan sekolah, sehingga lebih terarah pengembangan sosial emosional murid-murid, Pak Ari. Iya, Bu. Saya siap selalu membantu dan bagus juga nih ide Ibu untuk meminta bantuan sama Bu Ulan ya. Baik, Pak Ari. Nah, kemudian biar kita tahu nih mulai dari hari ini sampai nantinya ada progres, gimana nih cara Ibu untuk tahu progresnya, Bu? Gimana ya? Kita janjian lagi ya Pak Ari, nanti saya ceritakan update dari ide ini deh. Oke, kalau begitu keren Bu ya. Selamat ya sudah memiliki ide yang jelas untuk budaya positif ke depannya dan dapat meningkatkan disiplin murid dan etika murid begitu Bu ya. Jangan lupa hubungi saya nanti Bu kalau butuh support lagi ya. Baik, siap Pak Ari. Baik Bu Rema, saya rasa permasalahan Bu Rema sudah bisa Ibu tentukan solusinya dari coaching kita tadi. Dan waktu kita sudah habis nih Bu. Terima kasih banyak ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya ingin tahu progres kemajuan dari rencana yang Ibu buat tadi dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Iya Pak Ari, terima kasih banyak ya Pak Ari. Iya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Wah, luar biasa sekali ya Pak Ari dan Bu Remaita. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali percakapan tadi antara Pak Ari dan Bu Remaita yang sudah berjalan dengan sangat lancar. Dan tadi saya amati juga sudah sangat baik sekali diskusinya tadi. Baik Bapak Ari, selama kegiatan coaching tadi, bagaimana perasaan Bapak tadi Pak? Perasaan saya merasa senang sih Bu ya, kemudian bahagia gitu karena melalui pertanyaan terbuka yang saya berikan ke Bu Rema itu Bu Rema menjadi dapat menemukan solusi kemudian dan permasalahannya yang dituangkan dalam rencana aksi dan ya tadi tujuannya itu untuk meningkatkan disiplin dan etika murid di lingkungan sekolahnya begitu. Wah, berarti Pak Ari merasa senang dan bahagia ya Bapak ya. Jadi benar sekali Pak Ari, ketika kita bisa membantu seseorang itu ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Baik, Bu Remaita selaku coach yang di-coach tadi oleh Pak Ari, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa sangat lega Bu Carla, karena pertama saya merasa plong setelah mengutarakan apa yang saya rasakan dan akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan etika murid di lingkungan sekolah saya Bu Carla. Baik, berarti Bu Remaita setelah di-coach oleh Pak Ari begitu, jadi merasa lebih lega ya Bu ya. Jadi ketika permasalahan yang kita miliki itu bisa kita sharingkan ke teman kita ya Bu Remaita ya. Jadi Bapak Ari dan Bu Remaita yang saya amati tadi selama kegiatan coaching itu sudah sangat baik dan alur tirta itu sangat nampak sekali dari percakapan coaching, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi yang Bapak Ari lakukan, sampai rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Remaita, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Itu sangat nampak sekali, sehingga apa yang menjadi harapan atau keinginan Bu Remaita di awal yaitu mencari solusi dari permasalahan dalam meningkatkan etika dan kedisiplinan murid itu tadi mampu tercapai dalam diskusi tadi. Terima kasih Pak Ari sama Bu Remaita. Baik, untuk Bapak Ari, tadi di awal Bapak menyampaikan bahwa secara spesifik
Bapak ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar Bapak Ari ya? Iya, Bu Carla, benar sekali. Nah, menurut Bapak Ari, apa yang sudah dilakukan pada coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan pertanyaan yang berbobot tadi, Bapak? Baik Bu, tadi saya sudah memberikan pertanyaan terbuka mungkin Bu ya, dari sana terlihat pertanyaan berbobotnya, sehingga mendorong Ibu Rema sebagai coach itu dapat mendapatkan solusi dan menemukan ide-ide baru sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi dan akan dituangkan dalam rencana aksi. Baik, sudah bagus sekali ya Bapak Ari ya. Nah, Bapak Ari, menurut Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi dengan Bu Remaita, selain kompetensi yang spesifik yang sudah Bapak jelaskan tadi? Saya juga ingin mengembangkan kehadiran penuh Bu ya, sehingga saya dengan kesadaran penuh dapat fokus dan tenang gitu ketika bercakap-cakap dengan Ibu Rema sebagai coach saya. Oke, baik Bapak juga ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Pak ya. Baik Bapak Ari dan Bu Remaita, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, sebelum saya tutup sesi ini, apakah ada hal yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ari atau Bu Remaita? Saya rasa cukup sih Bu. Ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan ini saya tutup sesi ini. Selamat pagi dan tetap semangat Bapak Ari dan Bu Remaita. Tetap semangat Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.